Maka pencirian akhir zaman ini dimulai dari meragukan nasab keturunan Rasulullah SAW. Dalam salah satu sirat apa arti sirat? Redaksi salawat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi. Ada kalimat wadzur, kalian gak pernah pakai salawat itu ya? Coba baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi. Jelas kalimatnya zurriyat. Allah kok yang bersolawat, maka darah solawat dan nur solawat itu ada dalam diri mereka. Jika kalian nyari rambut Rasul, ya, kejauhan, ini ada zuriatnya, ya, maka kita wajib menghormati beliau itu. Meskipun beliau itu juga manusia biasa. Khassa hadhihi al-ummah bil isnadi wal riwayah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah nabiyyina Ahmad nabiyyina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur wa nas'aluka khaira hadha al-yawm khaira fihi wa ba'dah wa na'udzu bika min sharri hadha al-yawm sharri ma fihi wa sharri ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Kiai Haji Muhammad Taqi. Sahih? Atiq wala? Atiq Muhammad Atiq Fahmi, sah? Mata Allah fi hayati. Begitu juga Habibi Sayyidi Nabil bin Umar Sajjaf. Semoga berkah silsilah beliau yang sampai kepada jid beliau Sayyidina Muhammad SAW. Kita berhak dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Nuaim di kitab Hilyatul Awliya dengan sanad yang hasan, kullu sanadin inqata'a illa sanadi wa kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Setiap sanad, setiap nasab akan terputus kecuali nasab dan sanadku. Coba tanya ke ayah ibunya, paling-paling coba 4 apa namanya, ya dari ayah, kakek, udah berhenti, udah buyut paling tinggi, benar, putus, kita nggak tahu lagi. Tapi tanya beliau Habibna Nabi, sampai Nabi Adam juga bisa diceritain. Ya, sahih ya. Hanya nasab para sadah, ya, para sayyid yang bisa diceritakan hatta Nabi Adam, nyambung ke Nabi Adam. Oh, nasab kita ini nggak ada yang jelas ya. Nasab kita paling, ya saya misalnya, Ana Ar-Razi Hashim bin Muhammad Nur Akmal bin Muhammad Nur bin Abdul Hamid, udah berhenti. Saya kira itu terjadi cuma di zaman kita. Ada seorang muallim kabir mufti Syafi'i di Makkah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dalam tarajumnya mengenai dirinya, dia kemudian mengatakan, kami la nahtammu bi asanid atau bil ansab. Kami tidak pernah sibuk mengurusi ansab, akhirnya cuma tahu 4 ke atas. Tapi kalau dari sisi ibu, beliau bisa cerita sampai 20 ke atas. Ya, karena di sana orang pakai nasab ibu ya. Tapi tetap saja terputus. Yang Allah jaga cuma nasab para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Selama masih ada zuriat Nabi, kiamat tidak akan terjadi. Ya, maka nanti yang pertama dicecar di akhir zaman, ya beliau dan
keluarga-keluarganya ya. Yang pertama diragukan di akhir zaman beliau dan keluarganya. Maka pencirian akhir zaman ini dimulai dari meragukan nasab keturunan Rasulullah SAW. Dalam salah satu sirat apa arti sirat? Redaksi salawat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi. Ada kalimat wadzur, kalian gak pernah pakai salawat itu ya? Coba baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi. Jelas kalimatnya zurriyat. Allah kok yang bersolawat, maka darah solawat dan nur solawat itu ada dalam diri mereka. Jika kalian nyari rambut Rasul ya, kejauhan, ini ada zuriatnya ya, maka kita wajib menghormati beliau itu. Meskipun beliau itu juga manusia biasa. Tanya ke Mbak Habib, kalau nggak ngaji Sayyid jadi alim nggak? Enggak. Ya, kayak beliau kalau nggak ngaji di Rusaifah sahih, nggak akan jadi orang alim. Tapi nasabnya tetap harus dihormati. Di Palembang, sekitar Jambi, sekitar itu banyak lumbung-lumbung para sayyid. Cuma kadang-kadang tidak semua mengerti bahwa dirinya sayyid ya. Banyak marga-marga Syihab, Segaf, bahkan mereka udah nggak ngerti namanya Ratibul Haddad, udah nggak ngerti. Ada, tapi tidak masalah bagi kita adanya mereka, rahmat bagi alam semesta. Oh, habaib di Indonesia lagi tengkar ya. Yang pantas tengkar mereka aja, kita nggak usah. Saya nggak pantas mengkritisi Habib. Yang pantas mengkritisi Habib juga ya, benar Bib. Yang pantas mengkritisi Sayyid ya Sayyid juga. Cuma kalau dalam bab yang kita juga istighal, kami juga menguasainya, kami boleh berbeda gitu. Jadi nahnu nuhibbul habaib ya. Kita mencintai para habaib semuanya. Di Indonesia ada Habib Jindan, murid Habibna Omar. Ada Habib Rizik FPI ya. Ada Habib Lutfi, ada Habib Nabil jauh-jauh amat. Yang masyhur itu mereka politiknya beda, pahamnya berbeda, manhaj dakwahnya berbeda, tapi semua itu tidak mengurangi syak ya, tidak membuat kita syak dan tidak mengurangi ta'zim kita kepada mereka ya. Begitu adab kita kepada para sahabat ya. Saya ketemu Habib Lutfi pasti saya cium tangan, saya ketemu Habib Rizik pasti saya cium tangan, walaupun mereka berbeda ya. Ketemu Habib mana aja lah ya, kita minimal ta'zim di hati. Kadang banyak juga Habib ini nggak mau dicium tangannya, banyak juga ya. Baik. Jadi kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Coba dihafalkan hadisnya. Kullu nasabin inqata'a illa nasabi wa kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Nah, ini bagian saya ini. Setiap sanad terputus kecuali sanadku. Ini harus digabung. Maka coba perhatikan, tidak ada satu mazhab dalam perkembangan dunia kecuali terhubung kepada keluarga Ahlul Bait. Imamuna Al-A'zam Abu Hanifah yang disebut mazhabnya Hanafi ya, benar. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, berguru kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhuma ya. Apa kata Abu Hanifah? Nama kecil beliau Nu'man bin Thabit. Laula Ja'far lahalaka Nu'man. Apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man.
Kalian yang bawa catatan ditulis itu. Laula Ja'far lahalaka Nu'man. Di riwayat Abu Nu'aim lahalaka Ibnu Thabit. Kalau bukanlah karena bimbingan Sayyidina Ja'far Shadiq, maka Abu Hanifah tentu sudah binasa. Binasa kenapa? Ijabul mar'i itu ada thalas di akhir ijazah yang ditulis oleh Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ya. Beliau berguru kepada anaknya Habib Nabil, berguru kepada anaknya, ya, Sayyid Ahmad. Apa kata beliau? Nukil hadis Tabrani, hancurnya seseorang itu karena 3 hal. Yang paling bahaya apa? Ijabul mar'i binafsi. Seseorang takjub kepada dirinya, ya. Ini kalian udah mulai takjub sama diri, takjub sama sorbannya, tarbut sama kopiahnya, takjub dengan suaranya, takjub dengan hafalannya, takjub. Intaziru, ya, apa yang akan ditunggu? Halakakum, masa kalian akan binasa. Secara fisik masih oke, bahkan mungkin tambah masyhur, dimasyhurkan Allah, tapi itu bukanlah nikmat, namun ia bernama istidraj. Apa arti istidraj? Bertambah pemberian, bertambah jauh dari Allah. Ini Allah kasih nih ilmu, tapi bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu anak siapa? Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain ibn Ali atau bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat, ya. Imam Malik juga berguru kepada Sayyidina Ja'far. Maka Imam Syafi'i, karena kedekatan guru-gurunya kepada Imam Ja'far dan keluarga Ja'far, beliau pun dekat dengan keluarga Ahlul Bait, Ahlu Sunnah. Ini semua imam Ahlu Sunnah semua. Abu Hanifah Ahlu Sunnah, Malik Ahlu Sunnah, Syafi'i Ahlu Sunnah. Suatu kali Imam Syafi'i ditugaskan untuk menjadi qadhi di Yaman. Ternyata memang dari dulu Yaman ini sudah banyak zuriat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau karena cinta kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatlah dengan mereka itu. Satu majlis, makan bareng. Jadi negeri Yaman yang sekarang menjadi pusat ilmu itu dulu pernah ditempati Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau akhirnya dituduh Syiah Rafidah. Jadi Syiahnya ada 2. Syiah biasa, itu biasa aja, dia cinta Sayyidina Ali. Ada yang bahaya, Syiah Rafidah. Yang Rafidah ini beliau lebih faham lah daripada kita, ya. Dia Syiah tapi merendahkan istri-istri Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau sekedar cinta Sayyidina Ali, maka semua kalian masih Syiah gitu. Disebut tasyayyu' mahmud, ya, tasyayyu' yang dipuji. Karena Syiah pada dasarnya tidak ada masalah jika hanya berarti cinta kepada Ahlul Bait. Tapi jika isinya ada kebencian kepada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut apa? Rafidah. Ya. Rafad itu artinya menolak. Ada lawannya, Nasibiyah. Nasibiyah ini nggak senang sama zuriat Nabi. Dia senangnya ngata-ngatain zuriat Nabi. Nasibiyah sekarang banyak kelompok ini. Kelompok ini muncul di kalangan Khawarij sampai hari ini. Imam Syafi'i ketika dituduh dia seorang Syiah Rafidah, apa kata beliau? "Lau kana hubbu alil bait rafidi fa ana rafidi." Jika cinta Ahlul Bait itu ente tuduh Syiah Rafidah, saya Syiah Rafidah dong, gitu kata beliau.
Maksudnya bukan begitu. Jangan salah faham bahwa cinta Ahlul Bait ini bagian dari melestarikan ilmu nasab dan ilmu sanad. Ini maksud Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, maka coba perhatikan, tidak ada mazhab jika tidak terhubung kepada Ahlul Bait pasti habis. Imam Ahmad bin Hanbal sangat cinta kepada Ahlul Bait dan menghormati Imam Syafi'i yang menghormati Ahlul Bait. Maka empat mazhab ini dengan berkah nasab Rasulullah yang ada pada sanad-sanad ilmu para imam ini, Allah kekalkan sampai hari ini. Ada mazhab, pernah dengar mazhab Zahiri? Imam Daud namanya. Dulu mazhabnya Syafi'i, lalu dia mengatakan, Syafi'i ini masih pakai kias, saya buat mazhab sendiri aja, langsung kepada Rasul. Ya, tapi pakai sanad, cuma sanadnya bukan sanad Imam Syafi'i. Maka sanad ilmu ini sekarang sudah habis. Ada dengar mazhab Zuhri? Nggak dengar ya? Santri. Ya, saya juga baca doang di kitab. Nggak dapat kita. Udah nggak dapat. Ada mazhab Ats-Tsauri. Ada yang dapat? Mazhab Sufyan bin Uyainah. Ada yang dapat? Nggak ada ya? Mazhab Abu Thawr. Nggak ada. Banyak mazhab-mazhab itu. Mazhab Ibnu Mubarak, ada yang tahu? Nggak ada juga kan? Sudah habis. Udah habis. Ada puluhan mazhab, semuanya habis, kecuali mazhab-mazhab yang mereka melanggengkan nasab Rasulullah dalam mazhabnya. Dan yang paling ajib, tariqat sufi. Semua tariqat sufi mesti dari Sayyidina Ali. Hatta tariqat Naqsyabandiyah yang masyhur dari sanad Siddiqi, Abu Bakar Siddiq, pasti ada jalur Alawinya. Kenapa? Contohnya, saya dulu waktu kecil dapat talqin zikir Naqsyabandiyah. Itu di atas sanadnya apa? Sayyidina Al-Qasim. Sayyidina Al-Qasim dari Salman, dari Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Al-Qasim itu disebut fuqaha as-sab'ah. Kalau di kita di Indonesia wali songo, di sana ada namanya wali 7. Dulu di zaman itu. Jadi istilah-istilah begitu bukan istilah kita. Wali 7, wali 9. 9 itu pencirian akhir zaman. Maka negeri ini terpilih menjadi, ada istilahnya wali 9. Wali songo, wali songo. Sayyidina Al-Qasim ini anak dari Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Beliau punya murid namanya Ja'far As-Sadiq. Karena Ja'far As-Sadiq dinikahkan dengan istrinya itu masih zuriat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka jika ada orang Syiah Rafidah hari ini menghujat Abu Bakar As-Siddiq, dia sedang menghujat injilnya. Ya, dan ini mustahil kita sebut dia cinta Ahlul Bait, mustahil. Dia tidak cinta mamaknya. Ya, Ja'far Sadiq. Ya, saya pertama menjelaskan riwayat ini, ada seorang anggota MUI dulu bilang, ente kalau jelaskan hadis ini ente dituduh Syiah Razi. Saya jawab seperti jawaban Imam Syafi'i. Ya, apa kata Imam Syafi'i? "Lau kana hubbu ahlil bait rafidi, fa ana rafidi." Tapi kan enggak begitu. Ya, enggak begitu. Makanya dalam hadis Imam Muslim disebutkan, "Uhadzirukumullah fi ahli baiti." Ya, hati-hati terhadap ahli baitku. Dan hadis yang masyhur, taraktu fikum amrain, itu enggak sampai derajat sahih, cuma hasan. Taraktu fikum amrain. Yang sahih apa? Taraktu fikum thaqalain, kitab Allah nomor 1, nomor 2-nya ahla baiti. Aku tinggalkan 2 beban yang berat, 2 wasiat yang berat.
Pertama Ahlul Bait, yang kedua pertama kitab Allah, yang kedua Ahlul Bait. Illa anna al-Imam al-Hafiz al-Hakim al-Tirmidhi qala ahla bait Rasulillah imma nasaban imma warasatan. Ya. Jadi kata Imam al-Hafiz al-Hakim al-Tirmidhi, lahirnya sekitar 205 Hijriah, wafatnya 318 Hijriah. Panjang umurnya. Beliau ini hidup dua masa salaf dan khalaf. Menulis kitab Khatbul Awliya. Apa kata beliau? Ahlul Bait itu ada dua, nasaban dan warasatan. Secara nasab dan secara waris. Secara nasab dan waris dapatlah beliau, udahlah nasabnya segaf, juga ahli ilmu, alhamdulillah, maka falahu syarafani, bagi beliau ada dua kemuliaan. Ada yang bukan nasab Rasulullah, tapi dia waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama mana ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi, yang takut kepada Allah, khasyah. Tapi itu terjemahan Kementerian Agama. Saya menerjemahkan khasyah, yang paling kenal. Yang kenal Allah cuma ulama. Udah mulai tepar nih ya. Penasib kita udah mulai tepar, menyampai di alam lahud, Jabarut dan Carut Marut. Wal kuzut. Jadi ada Ahlul Bait warasah, ada Ahlul Bait nasabah. Ini ngomong bukan Razi ya, ulama salafus salih, ahli hadis, ahli usul, waliullah kutub fi zamani. Dia wali kutub di zamannya. Biasanya setiap wali kutub itu pasti dihujat orang, gila lah, dongeng lah, zindik lah. Ini dia, ini ciri-ciri wali kutub tuh, pasti dituduh gila karena ilmu ma'rifatnya, dituduh sesat karena ilmu ma'rifatnya, bukan karena pergerakannya, tapi karena ilmu ma'rifat yang dia simpan. Ini pencirian wali-wali ya. Jadi kalian kalau cari wali, Al-Habib Omar itu dituduh Dajjal. Kalian buka di YouTube tuh, Ad-Dajjal Al-Mukharrif, Omar bin Hafiz. Itu mereka Masya Allah yattahim Habibna Omar bin Dajjal ya, tega sekali dia tuduh Habib Umar Dajjal. Ini guru-guru antum semua kan. Saya cuma sekali ketemu beliau, tapi langsung jatuh cinta. Masya Allah, kok ada orang kayak beliau gitu, kok ada orang dihujat gak balas menghujat ya. Kita disinggung dikit tersinggung, belum disinggung udah tersinggung duluan. Beliau ini nggak pernah dakwah nyinggung orang, beda dengan Ar-Razi, emang nantang ya. Dulu kita ditantang, kita tantang balik ya, lu jual gua beli ya. Maklum darah muda dulu sebelum benar-benar ngaji tasawuf ya. Tapi beliau nggak ada nyakitin orang, ngata-ngatain orang, masih dituduh tukang dongeng. Itu wali itu. Kana waliyan min awliya illa, itu Habibna Umar ya. Ciri-ciri wali itu salamatus sadr, hatinya selamat dari kebencian. Itu Habib. Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah, merekalah Ahlul Bait Rasulullah secara warasah. Secara apa? Warasah. Boleh juga disebut secara ruhiyah. Akhlak Nabi ada sama dia, ilmu Nabi ada sama dia. Ilmu apa? Ilmu khasyah, ilmu ma'rifah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini beruntungnya
Imam Abu Hanifah bukan Ahlul Bait, tapi dia kenal Allah, maka dia pewaris Rasulullah. Imam Malik bukan Ahlul Bait, tapi dia Ahlul Bait ikut beliau. Imam Syafi'i bukan Ahlul Bait, tapi nyambung sih ya, ada beberapa ke njit paman ya itunya. Ya, bin Syafi'i itu kan jalurnya sepupu ya, sepupu. Bukan Ahlul Bait langsung, tapi Allah kekalkan ilmunya. Bahkan para Ahlul Bait di Yaman, di Indonesia, mereka adalah Syafi'iyun, bermazhab Syafi'i. Ini nikmat azim. Terus kok tiba-tiba muncul sekarang? Kalian nanti kalau keluar dari pondok akan muncul kelompok bilang gak usah ikut Syafi'i, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Kita apain orang itu kan? Kita apain orang-orang begitu tuh? Saya gregetan kadang ya. Cuma mau gimana lagi, orang jahil. Warid anil jahil. Allah bilang kamu berpalinglah dari orang jahil, nggak usah dilayani. Ya sudahlah, nggak usah dilayani lah. Nyebelin ya. Ada mereka yang ngomong begini, kalau Syafi'i beda dengan Nabi, tinggalkan Syafi'i, ikut Nabi. Kalian bisa mikir nggak Imam Syafi'i beda dengan Nabi? Adakah kalam Syafi'i yang beda dengan Nabi? Ada nggak? Bahlul nggak orang ngomong begitu? Yang paling menakutkan dia ngomong, jika sahabat beda dengan Nabi, tinggalkan sahabat, ikut Nabi. Ya salah. Ya, di pulau ini Habib, orangnya ada di pulau ini, dan nama dia kembar dengan nama iblis yang memecah belah. Nama dia, ya, saya nggak mau sebut nama dia. Pantesan namanya nama iblis. Dia jangankan ya kitab Nabi, imam-imam Nabi, sahabat Nabi itu dipecah sama dia. Jika ada sahabat beda sama Nabi, tinggalkan sahabat, ikut Nabi. Loh, terus kita kenal Nabi lewat siapa? Kalau bukan lewat sahabat. Kalau sahabatnya udah beda sama Nabi, mana mungkin ente bisa ikut Nabi? Imamnya sudah beda sama Nabi, bagaimana mungkin ikut Nabi? Oh, kita langsung saja kepada Bukhari Muslim. Ya salam ya akhi, itu Bukhari dan Muslim murid dari muridnya imam-imam, murid dari Imam Ahmad. Bukhari itu belajar ke Imam Ahmad bin Hanbali. Bukhari itu belajar kepada Qutaibah itu murid dari Imam Malik. Bukhari itu belajar kepada Humaydi itu murid Imam Syafi'i. Humaydi itu murid Sufyan bin Uyainah, murid imam semua. Terus kok dia bilang kalau beda dengan Nabi, tinggalkan Syafi'i, tinggalkan Malik, tinggal Abu Hanifah, kita ikut Bukhari Muslim aja. Bahlul nggak? Orang tua ditinggalkan, nang muda diambil. Itulah tariqat dan manhaj al-bahluliyah fi hadzal zaman. Tapi banyak yang terpengaruh. Maka banyak anak muda sekarang bilang kita nggak usah bermazhab, kita nggak usah bermanhaj kecuali manhaj salafus saleh. Emang salafus saleh? Imam Syafi'i bukan salaf. Imam Syafi'i salaf. Imam Ahmad bin Hanbal salaf. Imam Malik salaf. Imam Abu Hanifah salaf. Semuanya salaf semua itu. Ya. Inilah hari ini, zaman ini, kalian nanti kalau keluar, oh seru di luar tuh, seru banget ya. Buka alam YouTube aja udah seru, apalagi alam guyub. Alamul YouTube wa alamul guyub wa alamul YouTube asyaddu minal guyub. Kalau kita alhamdulillah ditakdirkan Allah berguru, nah ini nikmat bagi saya. Aksar ni'amillah alayya ay ja'alani min tullabil ilm. Jadi nikmat terbesar yang saya rasakan adalah Allah jadikan saya sebagai santri. Selamat antum jadi santri.
Alhamdulillah, harus bersyukur ya. Saya seumur kalian belum hafal Baikunia, belum hafal Aqidatul Awam, apalagi kitab-kitab Umar Toto ya, Imriti. belum hafal, baru ngaji begitu setelah jadi mahasiswa. Umur saya 18 tahun belum saya kaji itu, umur saya 20 tahun baru saya ngaji kitab yang kalian baca itu. Bedanya dulu bacanya sembari memahaminya. Kalau antum kan baca-baca aja. Yang penting hafal gitu ya, lumayan lah. Yang diangkat Allah kan orang faham, bukan orang hafal. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Al-ilm ini al-idrak at-tam. Ma huwa al-ilm? Al-idrak at-tam, pemahaman yang mantap, sempurna nggak mungkin diartikan. Tam, selesai ngajinya. Kamil beda dengan tam. Kamil, kamal lillah wa li rasul. Kalau tam maksudnya ngajinya beres, ngajinya selesai bersanad, itu disebut idrak tam. Siapakah yang disebut berilmu? Yang ngajinya beres sama gurunya. Maka kalimat yang sangat masyhur di kalangan ahlul hadis, al-isnad minad din, bersanad, berguru, bertalaqi. Minad din adalah separuh agama. Separuh agama loh. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukanlah karena berguru bersanad, siapa saja ngaku apa saja. Karena tidak ada sanad, orang cukup baca Bukhari Muslim terus bilang ini tidak ada dalam Sahih Bukhari, beda. Bisa begitu entar ya? Haram. Kenapa? Tidak ada di Sahih Muslim. Emang begitu. Sebelum ada Bukhari Muslim sudah ada Imam Syafi'i. Apakah pernah Imam Syafi'i menukil Bukhari? Halo, pernah nggak Imam Syafi'i nukil Bukhari? Kenapa? Tadi saya udah banyak cerita loh, nyambung kalian nih. Pernahkah Imam Syafi'i nukil Bukhari? Kenapa? Oke, Imam Bukhari itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Manhaj kita dalam ilmu fikih bukan jalur Bukhari. Maka tidak mesti apa yang antum amalkan itu sama seperti Sahih Bukhari. Yang penting ada dalam riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan juga meriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ketipu. Orang bilang orang mazhab Syafi'i sudah meninggalkan kesyafi'iyannya. Mereka pakai satu kaidah, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadisnya benar itu mazhabku. Maka semua yang sahih di Sahih Bukhari mazhab Syafi'i. Mana ada kalau begitu? Maksudnya Imam Syafi'i kalau sudah berfatwa dengan satu hadis, menggunakan satu hadis dalil-dalilnya, maka hadis itu dipastikan sahih menurut beliau. Paham ya? Nah, ini yang penting kita garis bawahi. Laulal isnad, coba hafalkan. Laqala man syaa ma syaa, akan berkata siapa saja sesukanya. Man syaa ma syaa. Dari awal al-isnad minad din, tulis. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Maka hari ini banyak ustad-ustad nggak bersyarat ya, banyak sekali. Bahkan kita kalau lihat, Masya Allah, menggelikan. Oh, dia LC Ustaz, dia doktor, dia MA. Itu belum tentu sanad, itu ijazah kampus. Din tidak hanya pemahaman,
Din tidak hanya gelar, ad-din juga bermakna akhlak. Al-isnad minad din, berguru bagian daripada akhlak. Bisa diartikan begitu. Orang yang pernah berguru maka dia akan berakhlak. Ya, bangun tuh. Saya jauh-jauh datang ke sini kalian tidur. Akhlaknya bagus sekali ya. Dasar santri sih ya. Biasa ya, berlindung di balik punggung orang ya. Yastazil. Udah bangun. Jangan tidur lagi, bangunin teman itu. Ini Habib ini datang 7 jam ya, dari Palembang. Kalian tidur, sul ada ente ya. Enggak apa-apa. Tidur aja, tidur semua juga ya. Bisa kita pergi. Baik ya. Biasakanlah kalau ngaji itu senengin orang yang ngomong depan itu, senengin. Gimana caranya? Antum mau ngantuk giniin aja ya. Lawan ngantuknya. Kalau udah gak kuat ya gak apa-apa. Guru juga gak akan marah-marah amat ya, paling dicandain. Baik. Kayaknya berat sekali beban kalian ya? Sampai kepalanya mundur gitu. Beban kalian sekarang itu gak ada apa-apanya dibandingkan beban-beban para guru. Guru itu udah mikirin anak istrinya, umatnya mikirin kalian. Coba, banyak yang dipikirkan guru-guru itu, tapi kepalanya masih tegap ya, karena Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi jangan ngeluh-ngeluh lah ya, nyantri itu gak usah ngeluh, nikmati aja. Ini yang paling penting saya sampaikan, adinda para santri semua, tazkiratan li ya, wa kazalika ibratan ilaikum ya, menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua bahwa orang-orang yang bersanad berguru, akhlaknya pun dia ambil, dia tiru. Karena al-isnad minaddin bisa berarti berguru bagian dari akhlak. Maka orang-orang yang hari ini ustadz preman itu, tahu ustadz preman, dikit-dikit bidahin orang, dikit-dikit nyalahin orang, nyolot mulu, mana dalilnya, mana itu terus. Nggak ada uslub lain di mereka. Itu orang-orang yang tidak pernah berisnad, sehingga akhlak diniyahnya tidak ada. Kami ini karena berguru kepada orang-orang berakhlak, maka kami pun jaga adab. Nah, terakhir saya cerita 2007 saya masih anti dengan habaib dan ilmu sanad. Ini mohon maaf nih ya, aneh dulu gak percaya antum habaib, aneh begitu. Hari gini mesti percaya habaib. Ya salam dulu Beb. Tahun 2007 itu terakhir. Berarti termasuk telat, aneh mengerti kan. Tahu-tahu saya melihat salah satu guru saya orang Suriah mencium tangan teman saya yang mukanya Arabic. Terus saya tanya, ente siapa sih? Namanya Muhammad. Ana fulan bin fulan, marga ini. Oh, kalau saya marga Satwa, dia kan marganya bener. Kalau ini punya marga juga, katanya marga Satwa. Marga Sabta. Hah? Marga Sabta. Oh, marga Sabta. Itu guru saya cium tangan teman saya. Teman ini saya ngajarin dia mustalah hadis, tapi dicium mana? Allah kok perlihatkan di depan saya. Udah lama hati. Dulu kita kalau melihat ada orang cium tangan, begitu saya dulu benci sama cium-cium tangan itu. Makanya sekarang nggak seneng juga sebenarnya dicium tangan sama orang, tapi gimana lagi? Gini-gini capek juga, udah biarin aja. Itu guru saya dari Suriah mencium tangan salah satu muridnya. Oh, habis dicium tangannya balik. Jadi ingat kisah Sayyidina Ibnu Abbas ya, yang mengambilkan kendaraan untuk gurunya. Gurunya kaget ya, Sayyidina Jabir ya. Jabir kaget. Oh,
Ibn Abbas, ente ahlu bait, ngapain ente ngambilin kendaraan saya? Diambil, dicium tangannya, kaget itu Sayyidina Jabir. Guru, bukan ahlu bait. Jadi ahlu bait ketemu gurunya, dia cium tangan. Gurunya mencium tangan Ibn Abbas, sulit ya. Ibn Abbasnya nggak mau. Maka gurunya punya uslub. Abdullah bin Abbas, tolong bantu aku naik ke ontaku. Dipeganglah tangannya oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika dipegang, dicium tangannya, kaget, berebut cium tangan, menghormati, menta'zimi. Itu yang disebut minad din, al-isnad minad din. Orang berguru bagus akhlaknya, berebut, saling menghormati, nggak ada tinggi-tinggian, nggak ada sok-sokan, nggak ada. Capek kita begituan. Hanya orang-orang binasa yang seperti itu. Akhirnya Jabir berhasil membalas satu sama dengan Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, ya, mungkin dapat ya dijelaskan lebih jauh oleh Habibna Nabil. Ini dari kami, wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.